sepertinya sudah banyak yang masuk. Sebelumnya aku cek suara dulu, gimana, kedengaran nggak ya suara saya? Mungkin teman-teman bisa bantu komen kalau misalnya kedengaran, bisa komen oke gitu. Oke, sepertinya udah oke sih ya suaranya. Baik, selamat malam teman-teman Teras Mitra semuanya. Kembali lagi kali ini dalam acara TM Share volume ke-13. Ya, bersama saya Rifki, saya perwakilan dari Teras Mitra. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengundang tamu spesial kita, yaitu beliau adalah Mbak Evaulia Nindya Kirana. Beliau adalah CEO dari Dream Delion. Jadi ya, sebelumnya tema kita pada malam hari ini adalah yang muda yang bergerak. Ya, gitu temanya. Jadi nanti kita akan membahas tentang pergerakan-pergerakan anak muda yang dilakukan oleh Mbak Eva bersama Dream Delion. Nah, sebelum saya panggil nih Mbak Eva untuk bisa join bersama kita, jadi aku akan sedikit memberikan penjelasan. Jadi Dream Delion itu adalah sebuah komunitas anak muda yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Nah, ini kita nanti akan mendengarkan cerita-cerita menarik pergerakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Eva bersama Dream Delion. Oke, langsung aja kita undang Mbak Eva. Oke, masih menunggu. Halo Mbak Eva, Halo, apa kabar? baik. Suaranya kayaknya gema deh. Oh, suaranya gema ya? Kayaknya kamu pakai headset aja nggak sih? Coba aku pakai headset dulu. Masih gema nggak? Apa ya yang krek-krek ya? Masih gema nggak? Udah nggak. Udah nggak ya? Eh, boleh yang nonton komen dong. Oke teman-teman, bantu komen nih. Sebelum kita mulai obrolan kita pada malam hari ini kita cek ombak dulu. Suara kita aman nggak nih? Gema nggak? Harusnya sih udah ya. Masih. Masih, oke. Mungkin karena headsetnya Mbak Eva kali. Coba. Coba. Nah, sekarang udah nggak sih kalau tempatku? Cek, cek. Lah, halo? Halo, ya. Oke. Gimana teman-teman? Aman? Masih kedengaran teman? Aman nggak nih? Suaraku denger nggak ya? Kedengaran sih Mbak. Oh, sekarang udah Oh, enggak udah kan? nggak kok. Udah nggak kok. Iya. Oke, langsung aja nih kita mulai. Selamat malam Mbak Eva. Malam. Sebelumnya terima kasih udah mau bergabung bersama kita dalam acara TM Share volume yang ke-13 pada malam hari ini. Oke, ini katanya punya aku masih gema gitu. Gimana deh? Bentar. Biasa, gengs, kendala teknis. Tadi kayaknya udah. Dua tempat. Cek, cek. Halo. Halo. Nah, udah sih harusnya. Harusnya ini udah aman sih. Harusnya udah ya. Tapi kok aku masih bisa dengar suaraku sendiri? Hmm. Punya aku udah aman sih. Oke, coba deh. Mulai ya. Gimana teman-teman, aman? Aku takutnya kalau ntar aku udah nerocos panjang terus.
Gantian Mbak Ganti Eva yang aku ya. gemar. Halo? Itu sudah ada yang, ya halo, masih ya? Halo Om Heri. Cek. Ayo gimana nih? Kalau Masih gemar? sebenarnya kalau kayak gini udah aman sih menurutku. Coba soundman tolong dibantu. Masih, suaraku udah kedengeran? Masih gemar? Dengar. Udah oke sih menurutku. Oke ya, ya, Udah mulai aja deh. oke, sip. Ya, tadi aku udah sempat sedikit menceritakan tentang apa itu Dream Billion dan juga udah memperkenalkan Mbak Eva. Tapi mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih Mbak Eva bisa memperkenalkan diri dulu juga biar kepada teman-teman biar lebih jelas gitu loh. Mari silahkan. Oke. Halo, ada teman-temanku sudah join. Ada Mbak Nin juga. Apa kabar Mbak Nin? Ya ampun, lama banget gak ketemu. Sumpah aku kangen deh sama orang-orang Teras Mitra. Oke. Oke, thank you ya Rifki buat undangannya juga. Ya, Apa tuh namanya? Buat sharing-sharing di apa tuh namanya, TM Share namanya. Ya, TM Share ya. ya. Senang banget bisa ketemu teman-teman semuanya. Semoga yang nonton juga apa kita bisa saling kenal habis ini. Kenalan dulu, mungkin namaku Eva Ulian India Kirana, bisa dipanggil Eva. Tapi nama bekennya Kirana Eva. Boleh di follow. Oke. Nanti komen di bawah ya. Aduh, narsis banget, mohon maaf. Saat ini sih ini ya sebagai apa ya, tetua di Dream Delian juga gitu, karena memang sudah berapa ya, 6, sekitar 5 sampai 6 tahun aku di Dream Delian gitu. Wow, lama. Jadi udah lama juga gitu, jadi tetua lah ya di sini. Ya, senior lah. Sebenarnya nama CEO tuh Chief Everything Officer sebenarnya. Jadi apa aja yang bisa dikerjain gitu. Jadi bukan yang chief eksekutif atau apa gitu. Jadi itu sekarang ini selain di Dream Delian aku juga kerja di salah satu startup namanya campaign.com sebagai community engagement. Tugasnya tuh sebenarnya ya buat apa ya, engage komunitas juga gitu. Jadi sebenarnya cangkupannya sekarang tuh kerjaanku lebih ke social work gitu. Terus aku juga masih menggeluti beberapa hobi, fotografi, terus habis itu ada beberapa apa ya, seni-seni itu aku senang gitu. Jadi itu singkat perkenalan, semoga semakin sayang karena katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Betul. Ini Gitu. suara sih masih agak gemar, tapi karena nanti Mbak Eva yang lebih banyak berbicara, jadi nggak apa-apa ya. Gitu. Aku kan cuma tanya-tanya aja, nanti yang banyak cerita kan Mbak Eva. Gitu. Habis ini Yang penting gantian Mbak gue Evanya aman. tanyain. Yang penting Mbak Evanya. Oke Mbak Eva, mulai nih pertanyaan pertama. Kita akan, kan tema kita adalah yang muda yang bergerak. Jadi kita akan membahas tentang pergerakan anak-anak muda gitu. Yang pada kali ini diwakili oleh Mbak Eva gitu. Nah, gitu. Jadi pertamanya aku pengen tanya sih, apa sih yang membuat Mbak Eva tertarik ikut bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat gitu, terjun ke masyarakat, melakukan pemberdayaan di beberapa daerah di Indonesia gitu, mungkin bisa diceritakan? Aduh, sebenarnya kalau cerita bisa berjilid-jilid sih ini. It's a long story gitu sebenarnya. Tapi semoga apa yang aku sampaikan cukup ringkas ya teman-teman. Jadi bisa ini di waktunya juga nyampe gitu. Karena kalau Instagramnya cuma sejam doang ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya aku dulu tuh kayak nggak ngerti sih sebenarnya kayak pemberdayaan masyarakat itu apa gitu. Terus berkomunitas pun juga aku sebenarnya dimulai dari masuk kuliah gitu. Dulu sih kayak SMA itu taunya komunitas ya cuman komunitas hobi, habis itu ikutan kegiatan sekolah gitu. Tapi baru sampai di Jogja itu, aku kuliah di Jogja kebetulan, dulu UGM, manajemen UGM. Terus waktu itu di Jogja kan banyak banget komunitas tuh. Nah aku tuh mulai kenal tuh sebenarnya komunitas dari situ.
Nah, habis itu dulu sempat ikutan. Jadi aku tuh di Dream Daily tuh bukan co-founder atau pendiri ya sebenarnya. Jadi aku tuh anak Iya. oprekan sebenarnya gitu. Ya, anak oprekan awal-awal gitu. Kayak dulu tuh sebenarnya simpelnya tuh ada open recruitment itu tuh di Twitter kayaknya waktu dulu tuh Instagram belum belum booming sih kayak di Twitter kayak ada poster kok kayaknya lucu gitu bentuknya terus gambarnya imut-imut gitu terus kayak ngomongin tentang pemberdayaan masyarakat dan sosial bisnis waktu itu jadi kayak wah ini kayaknya bisa nih dicoba gitu nah waktu itu aku nyoba ya akhirnya keterusan deh sampai sekarang gitu jadi singkat ceritanya gitu sih. Oke. Menarik. Berarti memang Mm-mm. Dream Dillion ini apa namanya? Yang membuat anak muda yang sudah gabung tuh pengen stay lama ya di situ ya. Ini Mbak Eva kan termasuk angkatan sama. Angkatan Nah, lama. Jadi penasaran jadi didiri penasaran. iya, Jadi apa namanya? Mungkin bisa diceritakan gitu. Apa namanya? Tentang apa sih yang dilakukan oleh Dream Dillion gitu. Sehingga oke. Mbak Jadi Eva jadi tertarik dan ikut terjun di oke. dalam. Sip, sip. Dream Dalian itu sebenarnya didirikannya dari 2012 ya, teman-teman. Nah, aku tuh waktu itu gabungnya 2013 akhir. Jadi ya waktu itu masih baru-baru sih, kayak masih fresh gitu. Dan ini aku cerita sebagai ini aja ya, sebagai member juga ya. Iya. Jadi kenapa yang akhirnya aku tertarik gitu. Nah, singkat cerita sebenarnya Dream Dalian itu tuh didirikannya sama namanya Alia gitu. Dia dulu mahasiswa FEUI gitu. Terus sempet apa tuh namanya exchange program ke Thailand dan waktu itu sambil dia belajar bahasa Inggris gitu dia kayak apa magang di salah satu komunitas di sana. Oke. Terus waktu pulang akhirnya dia terinspirasi untuk membuat itu di Indonesia gitu. Nah, waktu itu awalnya tuh memang kegiatan kami tuh di Jakarta gitu, di Kalimanggarai, Bantaran Kalimanggarai waktu itu. Terus habis itu baru ada apa tuh namanya kerjasama sama beberapa teman yang ada di Jogja hingga pada akhirnya kita juga sampai expand ke Jogja juga Oh, gitu. Nah, sebenarnya kalau Dream Dalian sendiri kan kita komunitas kan pendampingan masyarakat ya, iya. pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi kita pengen bahwa apa yang kita lakukan di masyarakat itu memang apa ya bermanfaat gitu untuk bagaimana mereka bisa menaikkan standar hidupnya mereka gitu. Jadi akhirnya kita punya 3 program utama. Yang pertama itu ada Dream Dalian Cerdas, itu untuk anak-anak. Jadi kita bikin sanggar belajar di sana gitu. Terus tapi kita nggak memberikan apa tuh namanya kursus kayak sekolah gitu. Jadi lebih ke pendidikan karakter kalau Oh, anak-anak. Jadi kita ajarin misalkan skill. untuk nilai-nilai kejujuran, skills, kemudian apa ya eksperimen science kayak gitu-gitu. Jadi bukan materi-materi di sekolah yang kayak untuk kerjain PR atau enggak apa atau belajar di sekolah tuh enggak gitu. Terus yang kedua, kita ada Dream Dalian Sehat. Nah, ini kita memberikan apa ya semacam sosialisasi, kemudian pembelajaran untuk masyarakat gimana mereka bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat gitu PHBS. Terus yang ketiga kita ada ya, ini program utama juga untuk Dream Dalian kita ada Dream Dalian kreatif gitu. Itu sebenarnya untuk bagaimana kita bisa apa ya memberikan pendampingan kepada ibu-ibu itu khususnya untuk bagaimana mereka bisa apa ya membuat produk-produk kreatif yang harapannya juga bisa menjadi salah satu source of income atau salah satu sumber pendapatannya mereka gitu. Jadi itu ada 3 program utama dari Dream Dalian. Terus sampai dari 2012 sampai di tahun ini, which is itu tahun 2020, hampir 8 tahun ya. Jadi kita ulang tahun nanti di bulan Juli. Wah, bentar lagi nih. Jangan lupa Iya teras bentar mitra lagi. diundang ya. Iya, udah kayak virtual ya di sini Oh, ya. siap. Karena belum bisa ketemu gitu. Jadi hampir 8 tahun ini kita udah ada portofolio daerah ada di 5 kota, Hmm. ada di Jakarta, di Cianjur, kemudian ada di Surabaya, di Jogja sama di Ngawi. Itu portofolio program kita. Tapi untuk saat ini memang kita aktifnya di Jakarta dulu gitu. Oke. Iya, menarik sih. Pergerakan yang sangat bermanfaat untuk Amin. masyarakat. Ya memang kalau
bukan anak muda yang bergerak untuk sekarang ya siapa lagi gitu kan. Makanya nih generasi milenial ini memang harusnya diwajibkan untuk memberikan kontribusi juga untuk masyarakat, bisa contoh dari apa yang dilakukan sama Dream Dream. Oh ya, sebelum Amin. masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak, aku mau kasih info kepada teman-teman Teras Mitra yang udah join nih sama kita. Jadi dalam diskusi kita ini, teman-teman juga bisa tanya nanti lewat kolom komentar di bawah gitu. Dan kita ada gift untuk pertanyaan terbaik. Gitu. Jadi silahkan teman-teman, ya silahkan teman-teman yang mau tanya, nanti pertanyaan terbaik akan kita kasih gift dari Teras Mitra. Terus di akhir Aku nanya acara boleh pakai akun lain Mbak. Di akhir acara juga nanti kita akan ada kuis juga Mbak. Jadi materinya dari bahasan kita sekarang, nanti kuis akan kita infokan melalui Instastory Teras Mitra di Instagram ya. Nanti teman-teman bisa jawab gitu, terus pemenangnya juga dapat gift dari Teras Mitra gitu. Jadi stay tune terus sampai akhir. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi udah sempat diceritakan beberapa program-program ya, fokus program-program yang dilakukan atau dikerjakan oleh Dream Delion bersama teman-teman. Nah, mungkin bisa diceritakan beberapa contoh gitu kan, tadi ada beberapa tema kan ya. Nah, ini contohnya tuh ceritanya di mana Mbak? Maksudnya kalau misalnya di Jakarta itu di daerah mana, terus bentuk programnya seperti apa gitu. Tadi juga sempat di Jawa Timur ya? Iya. Jawa Timur sama di Yogyakarta, mungkin bisa diceritakan sebagian. Nanti kita akan bahas satu yang menarik. Oke. Kalau diceritakan semua bakal panjang karena memang kita tuh bergeraknya berdasarkan isu yang saat itu terjadi di daerah tersebut gitu. Nah, contohnya paling aku contohkan di ini yang 3 major program daerah yang menurutku sangat menarik gitu. Nah, yang pertama itu kita pernah ada yang aku bilang portofolio program kita di Ngawi gitu. Nah, di Ngawi itu tuh banyak anak-anak cewek gitu, anak-anak perempuan gitu yang akhirnya dia tuh nggak berani untuk bermimpi tinggi gitu, kayak ya udah aku lulus kuliah lagi boro-boro kuliah ya, lulus SMP gitu, lulus SMP atau SMA kayak ya udah aku kerja di pabrik aja gitu, atau aku nikah aja gitu. Jadi ada kayak gap gitu kalau tentang mimpinya gitu. Terus habis itu juga pernah di daerah tersebut itu pernah terjadi kayak semacam pelecehan seksual juga oleh oknum guru gitu. Jadi memang sangat butuh perhatian bagaimana bisa mengenal kayak isu gender, kemudian kayak dreaming high, bermimpi kayak gitu. Jadi kita bikin program di sana. Nah, yang di Ngawi itu programnya tuh kita beasiswa sih. Jadi so far kita program beasiswanya itu di tahun 2018 sampai tahun 2019 kemarin itu ada 40 adik-adik asuh yang kita bantu untuk biaya pendidikannya gitu. Jadi selain isu mimpi, kemudian pelecehan seksual juga itu, jadi kayak mereka juga sometimes ada beberapa orang yang kayak nggak bisa bayar sekolah gitu. Jadi itu akhirnya kita bantu di sana. Dan kita juga kasih semacam capacity building untuk si anak-anak di sana. Jadi mereka juga mengenal nih kayak informasi-informasi atau insight dari orang baru gitu. Terus ada lagi yang di Jogja. Nah, ini yang di Jogja ini memang kita kerjasamanya sama Teras Mitra juga gitu. Jadi thank you teman-teman sudah membantu juga Dream Delion yang ada di Yogyakarta. Itu yang bikin itu bikin kita jadi kenal, jadi kayak saudara gitu. Jadi di Jogja itu isunya adalah di sana ibu-ibu itu mata pencahariannya adalah sebenarnya bertani. Warga di sana itu bertani, tapi di sela-sela menunggu musim panen itu mereka akhirnya menenun stagen gitu. Tapi stagen di sana itu tahu nggak kalian stagen itu biasanya yang buat itu namanya perut.
Mungkin bisa dijelasin. Gitu. Ya, stagen itu biasanya buat kalau misalkan kalian habis melahirkan, misalkan buat mengencangkan perut atau apa ya, salah satu pelengkap atau untuk busana tari, pakaian adat kayak gitu-gitu. Nah, Oke. biasanya tuh di sana itu mereka tuh bikinnya tuh stagennya warnanya monokrom kayak putih, hitam atau misalkan warna-warna polos gitu. Tapi setelah kita waktu kita tanya ternyata mereka tuh pendapatannya tuh kayak kecil banget dari situ, kayak misalkan untungnya tuh beneran kayak nggak sebanding lah sama perjuangannya mereka, apalagi di sana itu pakai alat tenun bukan mesin gitu, jadi beneran ditenun gitu. Manual Terus pakai tangan gitu ya? manual, belum pakai mesin, jadi masih pakai ATBM, alat tenun bukan mesin. Terus akhirnya kita bikin program di sana untuk ya at least gimana sih biar tenun ini tuh kayak value-nya tuh bisa naik gitu. Karena takutnya kalau misalkan terus-terusan seperti itu ya mereka income-nya atau misalkan pendapatannya juga nggak banyak gitu dari situ. Terus akhirnya kerjasama juga sama Mbak Nin yang tadi dada-dada dari Lawe juga gitu untuk kayak apa tuh namanya, ini gimana kalau misalkan bisa nggak dikreasikan untuk motif lurik atau apa, oh ternyata bisa gitu. Nah akhirnya dari situ dicoba kayak motifnya jadi rainbow, jadi warna-warni ya, walaupun nggak bisa kayak lurik yang yang lebar banget ya, cuma 15 sentian, tapi itu cukup bisa apa ya, value-nya tuh bisa nambah gitu. Terus di sana pun juga, terus habis itu kita mikir juga kayak masa kita jualan kayak gini doang gitu, masa cuman apakah orang akan tertarik membeli stagen warna-warni ini gitu, apalagi sekarang tuh fungsi stagen itu cukup mulai digantikan dengan korset modern gitu. Jadinya ya udah deh, gimana kalau misalkan dibuat produk kayak ready to wear gitu misalkan, atau yang produk-produk turunan yang mungkin itu masih bisa orang bisa nikmati dan gunakan gitu. Akhirnya kita juga bikin produk development juga sama Lawe waktu itu ya, bikinnya tas, kemudian bikin produk-produk yang orang-orang tuh kayak oke, ini etnik ya, lucu ya, apa namanya, keren ya gitu. Nah mulai dari situ akhirnya ibu-ibu di sana juga kita latih untuk bisa belajar jahit juga gitu, terus untuk mendevelop lagi warna-warnanya dan sampai sekarang gitu. Terus di samping itu juga waktu itu kita juga dapat bantuan grants dari SGP juga. Itu lumayan untuk bagaimana kita bisa mengembangkan desa tersebut jadi desa wisata gitu. Ekowisata sih sebenarnya, ekowisata, karena ternyata ada isu lingkungan juga di sana gitu. Nah di dekat desa itu kan ada kali. Nah kalinya itu tuh biasanya untuk nambang pasir gitu. Jadi kan itu kan kayak cukup harmful ya for the environment gitu. Jadi kita akhirnya ya udah bikin semacam aktivitas alternatif yang bisa dilakukan oleh warga di samping mereka melakukan kegiatan mining itu atau penambangan itu gitu. Jadi itu sampai sekarang tuh masih jalan. Ada beberapa, sekarang ada 2 kelompok di sana, kelompok ibu-ibu penenun sama kelompok sadar wisata, Pokdarwis gitu. Nah terus yang ketiga nih yang di Jakarta, ini banyak ya. Nah yang di Jakarta itu sekarang kita di rusun, namanya Rusun Nawapinus Elok di Cakung. Itu kita ada di blok A, sampai lupa kan gue bloknya, di blok A. Nah itu kita ini sih bikin pendampingan juga untuk ibu-ibu di sana yang memang mata pencahariannya itu sebagian besar ada ibu rumah tangga, kemudian ada yang buruh harian gitu. Kita latih mereka untuk bisa jahit juga gitu. Sampai sekarang mereka akhirnya punya produk namanya Elok by Ibu gitu. Bisa di-follow. Elok by Ibu. Ya. Oke. Ya menarik sih Mbak. Itu sih. Ya 3 contoh itu sudah membuktikan bahwa memang pergerakan yang dilakukan oleh Dream Delion bersama teman-teman gitu memang nyata gitu, dan memberikan kontribusi, memberikan nilai positif kepada masyarakat, dan sampai sekarang semua masih sustain ya. Ya, so far sekarang programnya tuh sebenarnya udah semua kita bisa
bilang itu bisa achieve gitu. Tapi ya Oke. sekarang yang masih aktif kita yang di Jakarta. Kalau yang Jogja sekarang mereka udah mencoba jalan sendiri juga Iya, sih. udah Gitu kan mandiri ya berarti. sebenarnya kunci pemberdayaan kan sebenarnya adalah kita keluar gitu Betul, kan. betul. Jadi harapannya mereka mandiri gitu. Nah, sampai saat ini mereka sih masih mencoba untuk belajar untuk mengelola sendiri, kemudian belajar untuk apa ya, bisa apa tuh berdaya gitu. Nah, Gitu. ya Jadi aku sementara yang di Jakarta yang masih aktif. ya, ya benar tadi yang disampaikan sama Mbak Eva gitu. Jadi memang fungsinya pemberdayaan itu nantinya diharapkan setiap kelompok yang didampingi itu nantinya bisa mandiri gitu. Aku kemarin Benar. juga sempat uh, pernah sih tahu tentang apa namanya tenun stage di Moyudet ya, gitu. Dan sempat cek-cek kemarin juga udah banyak dikunjungi gitu wisatawan gitu, dan ada yang stay juga di sana gitu. Berarti Iya, sampai sekarang masih berjalan gitu. iya. Ya, mungkin untuk program-program bisa selain itu yang jelas masih banyak lagi ya, Kak ya. Tapi tiga, Banyak. tiga program itu sudah memberikan contoh lah bahwa ya itulah yang dilakukan oleh Dream Dillion beserta teman-teman. Nah ini aku kemarin juga sempat lihat bahwa Dream Dillion juga membuka program magang ya untuk anak-anak muda gitu. Nah ini yang mau kutanya ini gimana caranya uh, sehingga anak-anak muda ini mau buat bergabung gitu, buat bergabung magang untuk menjalankan program-program bersama Dream Dillion gitu. Apa yang membuat Oke. mereka mau gitu akhirnya. Kenapa guys? Ayo coba speak up, ini kayaknya ada beberapa volunteer gue join nih di Nah, live ini nih. anak-anak Ada ini Mala, ada siapa tadi? Ya, apa ya? Sebenarnya aku juga nggak tahu sih kenapa mereka tertarik gitu. Padahal tuh kerjaannya tuh susah, terus bau, bisa keringetan. Tapi mungkin itu beberapa yang dicari juga kali ya gitu. Jadi ya, sebenarnya anak muda pengalaman. sekarang kan butuh yang namanya pengalaman gitu. Um, Pengalaman untuk bagaimana bisa berdinamika secara sosial gitu. Kemudian pengalaman untuk bagaimana bisa mereka berkontribusi gitu. Itu mungkin yang jadi mereka jadi tertarik gitu sebenarnya ke Dream Dalian gitu. Karena memang programnya kita kan ini ya langsung terjun ke masyarakat gitu Ya, modelnya gitu. Jadi itu mungkin juga jadi salah satu cara mereka untuk mengasah empati juga gitu. Apalagi ketika misalkan berhadapan dengan warga, mendengarkan keluh kesahnya mereka, kemudian apa ya, banyak sih sebenarnya kayak kejadian di lapangan yang akhirnya membuat mereka tuh kayak jadi punya momen yang wow momen gitu, aha momen gitu kayak oh ternyata gue harus lebih bersyukur, gue harus lebih apa ya bisa memberikan sesuatu yang lebih berdampak kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Padahal kita tuh kayak nggak pernah menjanjikan apapun gitu sebenarnya ya, di kegiatan volunteeringnya kita gitu. Tapi memang aku selalu ini sih coba apa berkomunikasi juga sama teman-teman yang ngurusin apa tuh namanya HR itu kayak ya kalau misalkan kita bisa memfasilitasi untuk capacity building ya itu menjadi salah satu apa ya benefit atau manfaat yang bisa teman-teman volunteer dapatkan gitu. oke, oke. Itu teman-teman. Jadi banyak manfaatnya tuh. Ya, ini aku tanya lagi nih. Kalau menurut Mbak Eva nih, penting nggak sih anak muda itu punya pengalaman juga menjadi volunteer gitu, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat gitu. Mungkin Mm-mm. bisa disampaikan jadi motivasi untuk generasi milenial sekarang nih gitu. Nah, ada nggak sih manfaatnya gitu kita jadi Oke, okay. volunteer gitu? Ada banget. Ceritain. Apakah itu gitu. Ya. Jadi kebetulan itu memang temanku atau kakak founder yang Dream Dalian kan memang bergeraknya di HR juga ya. Jadi HR consultant gitu dan beberapa kali tuh sempet dia juga aku juga sebenarnya punya mentor yang bergeraknya di HR juga gitu dan sebenarnya pengalaman-pengalaman volunteering kemudian pengalaman untuk
berkegiatan bersama masyarakat dan sebagainya, itu tuh bisa apa ya, menjadi salah satu manfaat kita ketika ingin melanjutkan atau mendapatkan jenjang karir yang kita inginkan gitu. Oh, Jadi atau misalkan di proses rekrutmen aja gitu, itu tuh sangat apa ya, sangat punya impact juga gitu. Jadi mereka akan lebih melihat gitu, oh ternyata lu punya pengalaman kayak berkomunikasi misalkan, atau pengalaman leadership lu gitu. Itu tuh bisa jadi salah satu apa ya, nilai plus ketika misalkan kamu diproses untuk rekrutmen atau misalkan melanjutkan ke jenjang karir kalian iya. gitu. Terus selain itu juga sebenarnya pengalaman volunteering ini balik lagi karena aku tadi ngomongin misalkan komunikasi dan leadership, itu tuh sangat berguna juga ketika teman-teman berproses ketika dalam bekerja gitu. Ketika bekerja biasanya udah terbiasa dengan dinamika dan apa ya, kayak hubungan-hubungan sosial masyarakat gitu, jadi mungkin akan lebih mudah itu untuk beradaptasi, kemudian untuk menyesuaikan diri dan berproses ketika dalam pekerjaan tersebut gitu. Itu beberapa manfaat volunteering sih gitu. Jadi itu untuk dari segi pekerjaan. Terus aku tadi udah sebutkan juga sebelum di pertanyaan kamu sebelumnya bahwa sebenarnya pengalaman volunteering itu juga bisa mengasah rasa empati kita gitu. Jadi kita nggak melulu jadi orang yang self-centric atau egois atau apa ya, memikirkan diri sendiri, tapi kayak gimana sih kita bisa berkontribusi atau melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain gitu. Oke. Ya, itu tadi manfaatnya teman-teman. Jadi buat generasi milenial sekarang itu penting ya kalian untuk mempunyai pengalaman menjadi volunteer gitu. Banyak Mm-mm. manfaatnya gitu. Soalnya generasi-generasi sekarang nih kebanyakan mereka kan ya asik sendiri dengan pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang kan. Jadi Mm-mm. influencer, jadi YouTuber gitu kan, sehingga dan akhirnya mereka apa ya, lupa dengan aktivitas-aktivitas sosial yang seharusnya juga mereka kerjakan sehari-hari gitu. Iya, iya. Seperti yaitu tadi manfaatnya bisa mengerti apa rasa empati kita terhadap uh, masyarakat sekitar kita juga gitu. Terus mungkin kita juga akhirnya mempunyai pandangan lain terhadap masyarakat gitu, punya, Iya, benar. karena uh, ketika kita semakin banyak bergaul gitu dengan berbagai macam elemen atau apa ya, tingkatan yang berbeda kan, istilahnya kita semakin banyak ilmu ya, Mm-mm. dan nantinya pasti itu akan berguna, entah kapan lah itu pasti akan bermanfaat gitu. Iya, Jadi benar sekali lagi banget. aku juga ingatin buat teman-teman yang masih muda nih, generasi milenial sekarang, sangat penting untuk apa namanya, melakukan kegiatan volunteer. Iya. Oke, Volunteering di Dream Dalian ya. ya Sekalian promosi gue. ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan ya, aku bacain satu-satu ya Mbak, mungkin nanti bisa Oke, dijawab. tadi aku juga udah baca sih. Ya, yang pertama ini dari Mutia Avianti. Mbak, saat Mm-mm. mendatangi masyarakat, apakah ada hambatan seperti penolakan dari masyarakat itu sendiri gitu? Mungkin saat menjalankan program bisa diceritakan, Mbak. Of course. Jadi namanya ini ya, teman-teman. Jadi kalau aku boleh menjelaskan di apa tuh namanya, di proses pemberdayaan kami itu Hmm, ada beberapa step gitu. Step untuk apa ya, melakukan proses community development gitu atau pengembangan masyarakat. Jadi oke. pertama itu kita ada proses namanya assessment. Assessment ini tuh kayak berguna untuk kayak mencari tahu sebenarnya di daerah itu tuh ada potensi apa, kemudian karakteristik masyarakatnya seperti apa, informasi kayak demografinya seperti apa, itu tuh kita akan coba cari tahu di proses itu. Hmm, Kemudian yang kedua adalah proses untuk sosialisasi, gitu. Sosialisasi plus program planning biasanya. Jadi setelah kita dapat data-datanya, gimana nih cara? Oh, ternyata dengan karakteristik masyarakat seperti ini, ternyata kita proses pendekatannya harus seperti ini, gitu. Nah, terus yang ketiga itu mulai untuk project manajemennya. Jadi oke. project management untuk kayak kita tahu nih gimana nanti project-project apa aja yang harus kita lakukan kepada masyarakat tersebut, bagaimana how to achieve, kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada monitoring dan evaluation, itu tuh berguna untuk kayak kita
cari tahu nih kayak oh ternyata di proses ini tuh udah berjalan maksimal apa enggak gitu. Terus perubahannya seperti apa yang sudah dirasakan kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir adalah exit plan. Jadi kayak gimana kita bisa kayak misalkan udah masyarakatnya udah siap nih kita lepas. Nah, gimana nih prosesnya untuk bagaimana kita bisa pergi dari tempat itu. Nah, terus yang ditanyakan tadi tuh itu muncul di proses untuk sosialisasi gitu yang balik lagi kayak pernah ada cerita kayak di Jogja gitu apa tuh namanya ya mereka tuh kayak nggak mau nerima kita gitu waktu itu dulu gitu waktu di Jogja karena ternyata di desa tersebut itu sempat ada kayak mahasiswa juga yang datang ke sana anak PKM gitu jadi mohon maaf kalian yang ikutan PKM jangan PHP-in orang masyarakat ya wah pak kacau sih itu jadi kayak ada anak PKM juga di sana gitu yang akhirnya membuat sesuatu yang baru, masyarakat harus belajar sesuatu yang baru, terus habis itu kayak udah ditinggalin gitu aja gitu. Nah, waktu ketika kita masuk di sana itu kayak ngapain sih lo mahasiswa lagi ke sini gitu. Jadi mereka kayak ada punya satu apa ya kayak trauma tersendiri gitu dengan mahasiswa gitu waktu itu kan emang kita mahasiswa tuh di sana semua gitu terus kayak akhirnya proses kita untuk pendekatan sama mereka itu juga nggak sebentar gitu pasti butuh waktu jadi mulai dari kayak datang ke acara-acaranya mereka kayak arisan, pengajian kayak gitu-gitu. Terus kemudian deketin key personnya. Jadi ada satu orang misalkan Pak Lurah atau Pak R atau Pak Dukuh waktu itu kayak gitu kita deketin. Terus akhirnya kita berikan beberapa penawaran yang mungkin tidak terlalu memberatkan mereka gitu. Jadi kerjasamanya tuh waktu itu kayak ya udah yang gampang aja dulu gitu beli putus aja dulu gitu. Jadi nggak usah yang mereka harus jadi ketika mereka produknya atau stagenya kita beli mereka langsung dapat bayarannya gitu. Jadi at least itu kayak buat mereka agak lega gitu. Iya. Jadi itu salah satu tantangan, hambatan dan bagaimana kita overcome the challenge-nya gitu. Semoga menjawab Mutia. Iya. Ya memang sih. Jadi ketika kita mulai terjun ke masyarakat tuh prosesnya nggak sebentar ya. Prosesnya iya dong. Sebelum mulai terjun pun ada beberapa hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Dan memang tantangan yang paling berkesan memang biasanya bagaimana caranya kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa oke, kita jalan nih gini. Iya. Oke, aku akhirnya PDKT aja dulu. Iya, PDKT aja dulu. PDKT itu yang proses yang cukup lama dan membutuhkan seni tersendiri. Effort. Gitu. Oke, ya semoga cukup menjawab ya pertanyaan dari Mbak Mutia tadi. Terus ini ada nih pertanyaan dari Menar Sabto, mungkin Mbak. Hai Mbak Mei. Mbak Eva juga kenal banget ya sama Mbak Mei. Kenal banget dong. Pertanyaannya menarik dan lucu. Ada pengalaman menarik dalam merekrut volunteer kah? Mungkin ada yang hanya ingin dapat kaos saja atau sertifikat aja gitu, cerita dong. Ada itu mah pasti setiap organisasi tuh pasti merasakan namanya dinamika volunteer gitu. Jadi yang paling menarik tuh atau paling ngeselin kali yang paling ngeselin tuh kayak pernah ada volunteer gitu aku lupa sih di event apa atau di acara apa ya aku lupa terus aku tuh jarang tahu dia tuh nongol gitu kayak harusnya kan kalau misalkan ada acara atau event kan kayak ya udah harusnya nongol gitu terus bantu-bantu gitu dia tuh paling nongol tuh kayak sekali 2 kali gitu lah padahal kan kita harus ada beberapa meeting dan sebagainya gitu terus tiba-tiba waktu acara selesai gitu dia kayak nagih sertifikat terus sama minta surat rekomendasi gitu terus kayak gue yang nulis tuh kayak bingung gitu gue harus nulis apaan gitu kan memberikan rekomendasi lo tuh kayak seperti apa gitu karena aku nggak pernah tahu kayak kerja kamu tuh seperti apa terus kemudian kontribusi kamu tuh udah sejauh apa gitu kan aku nggak bisa nulis gitu tuh tiba-tiba dia kayak nagih sertifikat gitu karena dia membutuhkan sertifikat itu untuk mendaftarkan sesuatu apa aku lupa gitu nggak salah. Terus ya udah kayak karena dia udah getol banget gitu kayak ya udah gitu
tetap aku kasih sih tuh sertifikatnya, tapi habis itu aku kasih tuh referral referral numberku di bawahnya gitu. Kalau misalkan nanti yang rekrut atau yang apa nanyain, ya udah tinggal telepon aku aja gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau kalian sebagai volunteer gitu tiba-tiba minta referensi atau apa kayak gitu-gitu, ya tunjukkan bahwa kalian itu memang berkontribusi. Jadi ketika kita kayak di telepon atau apa itu kita bisa jawab gitu. Jadi aku nggak sekali dua kali loh memberikan kayak semacam apa ya nomor referensi gitu untuk teman-teman yang misalkan daftar kerjaan atau daftar beasiswa kayak gitu-gitu. Jadi sempat juga di telepon tuh kayak waktu makan siang tuh kayak, halo Mbak, kami dari mau nanya anak ini dong gimana kemarin ketika berkegiatan di Dream Delian gitu. Anak ini yang mana ya, kayak aku inget-inget dulu gitu. Jadi kayak, oh ya aku bisa jawab kayak gitu. Gitu sih. Oke, oke, menarik sih. Ya memang ya. Dulu waktu zaman kuliah juga memang ada kan beberapa persyaratan gitu ketika kita harus apa mungkin misalnya contohnya kalau misalnya mau lulus atau mau pendadaran gitu ada minimal kamu harus mempunyai sertifikat ini minimal sekian gitu. Tapi menurutku tuh kayak apalah arti sertifikat gitu. Yang paling penting adalah maksud dan tujuan Iya, di yang volunteer penting kontribusinya kita. gitu loh. Betul ya, tuh dengerin ya Oke. teman-teman yang masih kuliah dan mempunyai sertifikat. Tunjukkan dulu kontribusi kalian baru minta sertifikatnya gitu kan. Nah, itu setuju gue. Ini Oke, ada oke. lagi pertanyaan. Mbak Nin nanya nih. Ya nih, ini aku bacain ya. Ini ada dari Mbak. Ya. Ya, Eva cerita dong wow momen biar menginspirasi Wow, para momen. muda yang lain gitu. Mungkin ada pengalaman yang paling wow bisa ceritain. Apa ya? Di setiap kegiatanku di Dream Delian tuh pasti ada wow momennya sih. Hmm, Tapi kalau misalkan suruh milih wow momennya, aku bingung juga sih, Mbak. Atau mungkin aku ini sih ada dua wow momen ya kali. Yang pertama di yang terbaru waktu itu. Jadi di Dream Delian tuh kita bikin event namanya Hari Ibu gitu. oke. Hari Ibu tahun kemarin, Desember tahun lalu, aku masih ingat banget, Desember 2019 kita bikin event Hari Ibu. Nah waktu itu sebenarnya aku nggak begitu involve sih, tapi memang itu kayak diceritain sama teman-teman gitu. Hmm, Tapi jadi terenyuh juga gitu loh. Ada cerita kayak misalkan waktu itu kita ngejar apa ya, ngejar produk untuk yang dijadiin souvenir di hari ibu tersebut itu. Terus salah satu temanku itu kayak beliin kayak nasi goreng Aceh waktu itu buat ibu-ibunya yang lagi lebur. Nah terus waktu itu kayak apa tuh namanya, waktu makan bareng itu tuh kayak ada beberapa part nasi sama beberapa udangnya itu beneran disisihin gitu, dimasukin plastik gitu. Terus katanya itu buat anaknya gitu. Jadi kayak itu jadi salah satu yang terenyuh banget sih, kayak mereka kayak ternyata jarang makan makanan yang seperti ini, terus kayak masih mikir anaknya mau makan apa gitu. Jadi ketika temanku nangis cerita itu, aku jadi wow moment juga kayak oke, kayak we should do something more gitu untuk mereka. Jadi at least mereka juga bisa merasakan misalkan makanan yang lain gitu, yang lebih enak kayak gitu. Gitu. Terus yang kedua adalah untuk pengembangan diri aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya semenjak join di Dream Delian kan aku ikutan beberapa lomba tuh gitu. Misalnya ada lomba entrepreneur, kemudian lomba apa waktu itu, aku lupa sih waktu kuliah dulu. Jadi ketika itu aku ikutan lomba itu, terus bawa nama Dream Delian dan ternyata tuh menang gitu, kayak juara 1 gitu. Dan hadiahnya tuh waktu itu ke Thailand gitu. Dan waktu wow, itu kan aku kayak belum pernah tuh ke luar negeri sama ya, sekali, terus kayak dibawa ke Thailand tuh kayak oh excited banget gitu. Jadi itu salah satu apa ya, sebenarnya tuh tujuannya tuh adalah ya udah kayak self development aja, ternyata dapat bonus plus plusnya gitu. Itu sih kayak apa ya, sometimes tuh kayak ada ketika kalian tuh berusaha untuk tulus melakukan sesuatu gitu, pasti ada kayak bonus-bonus atau apa ya, hal yang tak terduga yang datang untuk diri kalian gitu. Jadi tetaplah semangat berkontribusi. iya, betul. Oke, menarik banget sih itu ceritanya. Gitu. Jadi memang ya itu seperti yang disampaikan Mbak Eva gitu. Ketika kita tulus melakukan sesuatu gitu tanpa ada harapan-harapan gitu ya, Mm-mm.
dari diri kita sendiri, kita akan mendapatkan yang lebih bahkan Iya. untuk apapun gitu, entah dalam bentuk cerita atau dalam bentuk hal yang lain gitu. Jadi pasti ada Inspirasi pengalaman, gitu. inspirasi kok. Pokoknya pasti akan ada banyak pengalaman gitu yang kalian dapat gitu. Ya. Tapi ya sarannya harus dulu sih. Iya, jangan yang Kalau nggak tulus nggak akan minta-minta. terasa itu ya. Nanti kalau misalkan udah berekspektasi terus tidak mendapatkan ekspektasi tersebut, ya bakal sakit gitu. Betul. Jadi ya udahlah, nothing tulus aja dulu kalau misalkan mau mengabdi. Ini ada pertanyaan lagi dari Ed Hermanto Dursata. Ya. Mbak cerita lagi gimana caranya rekrut volunteer, berapa lama mereka gabung, dan kalau sudah selesai ada dikasih piagam atau sertifikat nggak? Oke. Oke. Eh, ini sih sebenarnya sekarang kita lagi freeze ya untuk rekrutmen, tapi habis ini bakal ada rekrutmen lagi. Tapi so basically di Dream Dalian itu kita ada 3 jenis volunteer. Jadi pertama kamu volunteer bisa gabung untuk Dream Team gitu. Jadi Dream Team itu adalah tim yang akan mengerjakan operasional organisasi. Jadi bisa untuk yang ngurusin sosial media, ngurusin pelatihan, training, bikin modul, workshop kayak gitu-gitu. Itu bisa masuk ke Dream Team. Nah itu tuh biasanya kita jangka waktunya 1 tahun gitu, karena kayak kenapa lama ya balik lagi biar dinamikanya itu biar dapat gitu loh, kayak pengalamannya tuh biar dapat gitu. Biasanya kalau pengurusan kampus kan juga 1 tahunan ya gitu. Jadi kita ikutan model kampus. Terus yang kedua adalah namanya volunteer, namanya internship program gitu. Nah internship program ini tuh kita fokuskan untuk ke project. Jadi sekarang itu misalkan ya contohnya yang di Rusun gitu, kita ada 2 project nih, yang satu project untuk ibu-ibu untuk Dream Dalian kreatif, yang satu buat anak-anak Dream Dalian cerdas gitu. Jadi ada 2 project, kita ada buka 2 internship gitu. Nah jangka waktunya tuh biasanya 6 bulanan gitu, 6 bulanan karena mereka emang fokusnya ke project, jadi nggak ngerjain organisasi dan lain-lain gitu. Fokusnya ya udah misalkan sama ibu-ibu ya udah ngurusinya misalkan ngundang workshop atau misalkan ada atau apa gitu. Aduh, macet lagi. Nah, terus yang ketiga itu ada volunteer untuk event. Event base gitu. Nah, event base ini biasanya periodenya lebih temporary lagi nih. Jadi tergantung durasi project eventnya. Misalkan event ini kayak persiapannya hamin 1 bulan, ya udah 1 bulan aja mereka bisa bervolunteer gitu. Itu sih kita ada 3 jenis volunteernya. Terus kalau caranya biasa sih kita lewat sosial media gitu, kemudian sebar-sebar di grup kampus, ke grupnya teman-teman gitu biasanya. Kemudian habis itu kita ada ini interview, biasalah interview. Nah, sama satu nih kayak terobosan yang dilakukan sama HR-nya Dream Dalian, itu setiap setelah mereka lolos beberapa tahap seleksi, kita ada namanya team bonding gitu. Biasanya team bonding itu kayak apa ya, kita seru-seruan gitu, misalkan makan-makan bareng atau yang terakhir sebelum pandemi itu kita sampai kayak apa tuh namanya treasure hunt bareng gitu, kayak ke jalan raya gitu, terus misalkan dikasih challenge gitu sama teman-temanku, kayak lucu sih, kayak misalkan kayak carilah dikasih clue gitulah, suruh pecahin, terus kayak nanti siapa yang bisa achieve nanti dapat hadiah gitu seru sih gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Jadi kita juga pengen memberikan suasana bahwa gabung di Dream Dalian itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi banyak bercandanya juga gitu, instead of banyak seriusnya. Oke, menarik, cukup. Semoga menjawab jawabannya. Gitu. Ya tadi kan Mbak Eva sempat membahas tentang pandemi ya, sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi ini, saat di masa sekarang ini, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Dream Dalian gitu? Apakah program-programnya masih berjalan atau mungkin ada terobosan program baru gitu untuk menyikapi hal ini? Karena memang satu programnya kita yang di Rusun itu adalah jahit menjahit juga gitu.
Jadi itu juga masih terkendala sih sekarang dengan adanya pandemi ini gitu. Jadi balik lagi, kayaknya semua bisnis yang berbau teks apa tuh namanya perkainan perjahit-jahitan itu pasti pivot sih. Iya. Pivot misalkan dari bikin tas atau bikin pouch langsung bikin ke masker gitu. Jadi Hmm. itu salah satu hal yang wajar untuk bagaimana kita bisa survive sih gitu. Jadi so far sekarang yang di Rusun kita tetap produksi masker karena kan memang ibu-ibu di sana itu mesin jahitnya bisa dibawa ke apa tuh namanya ke unit gitu ke apa tuh namanya ke rumahnya masing-masing. Jadi mereka bisa remote kerja di sana gitu. Terus yang kemarin itu untuk yang bisnis kita ada beberapa produk hampers kayak gitu-gitu untuk Lebaran. Terus untuk Ramadan itu juga masih itu untuk dari segi bisnisnya. Tapi untuk yang kegiatan sama anak-anak kita freeze karena memang itu butuh apa ya physical interactions gitu. Jadi itu kayaknya belum bisa kita lakukan lagi. Tapi kita terus aktif di grup volunteer juga sih gitu entah ngobrolin apa gitu. Dan yang terakhir kemarin kita sempat galang dana juga donasi sempat juga alhamdulillah dapat support dari kita bisa untuk supply apa tuh namanya sembako di sampai ke 3 rusun gitu. Ada 2 sponsor sih, ada dari kitabisa.com sama dari Bank Indonesia. Nah itu kita alhamdulillah bisa memberikan apa ya namanya bantuan untuk warga terdampak itu ada di 3 rusun. Di Pinus Elok ada 2 blok, kemudian ada 1 di Cipinang Selatan gitu. Itu sih yang paling yang bisa kita lakukan di pandemi ini. Oke, menarik dan keren sih. Jadi memang pandemi ini tidak apa jangan dijadikan alasan untuk kita tetap bergerak ya. Jadi kita harus tetap adaptif dalam kondisi apapun gitu untuk melakukan sesuatu yang positif gitu. Iya, benar. Oke nih Mbak terakhir nih karena waktunya kurang 7 menit lagi gitu. Mungkin aku minta apa ya? Wejangan-wejangan gitu dari Mbak Eva itu anak-anak Berasa tua gue kasih jangan. pesan untuk generasi muda saat ini gitu. Oke. Apa sih yang harus kita Pesan apa ya? Tadi sebenarnya udah sempat banyak dibahas juga gitu. Pesannya adalah ya kita apa selagi teman-teman masih muda, masih banyak energi yang teman-teman punya gitu. Alangkah lebih baiknya energi tersebut itu disalurkan untuk hal-hal yang positif gitu. Nah, hal-hal yang positif itu banyak yang teman-teman bisa lakukan kayak dan salah satunya itu adalah dengan berkegiatan sosial gitu atau berkegiatan bermasyarakat gitu. Jadi selain teman-teman nanti bisa apa tuh namanya mendapatkan pengalaman dari sana, teman-teman juga bisa apa ya berdonasi tenaga gitu, berdonasi pikiran gitu dan apa bisa memberikan apa ya yang teman-teman punya untuk orang yang lebih membutuhkan gitu. Jadi itu semoga dengan melakukan hal tersebut itu kehidupan teman-teman akan bisa lebih bermakna gitu. Jadi jangan berhenti untuk melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Oke. Ya, sangat jelas ya pesannya. Jadi buat kaum rebahan nih terutama nih. Jadi, sekarang udah nggak ada alasan nih rebahan. Kita sudah mulai menjalani new normal kan juga. Itu aktivitas sudah mulai bisa dilakukan gitu. Buat teman-teman anak-anak muda mungkin yang masih belum punya aktivitas gitu, carilah aktivitas-aktivitas yang positif gitu. Mungkin bisa juga sama Dream Delion melakukan kegiatan-kegiatan apa ya sosial untuk masyarakat gitu ya. Ya. Wah keren. Benar. Ya oke, terima kasih ya Mbak Eva ya. Mungkin siap sama-sama. Nah kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang Dream Delion boleh di follow di Instagram ini @dreamdelion. Atau misalkan mau apa tuh namanya tanya-tanya aja bisa di DM atau misalkan mau ngobrol sama aku atau sama teman-teman yang lain juga boleh gitu. Kalau misalkan masih kepo sama kegiatan kita atau portofolio kegiatan kita bisa dicek di www.dreamdelion.com. Oke, sip. Thank you. Ya, nanti bisa dicek teman-teman. Ini kan aku juga promosi nih ya, kan ada teman-teman Dream Delion. Buat teman-teman yang juga tertarik sama Teras Mitra gitu kan, yang belum follow bisa di-follow juga. Biar tahu gitu aktivitas apa sih yang kita lakukan di Teras Mitra gitu. Jadi Dream Delion ini adalah salah satu mitra kita juga gitu, sahabat kawan lama ya.
Oke, sebelum Iya aku nih. tutup, aku mau mengingatkan lagi kepada teman-teman. Jadi setelah acara ini kita akan ada kuis. Jadi pertanyaan kuisnya adalah dari apa ya, pembahasan kita kali ini selama 1 jam gitu. Jadi buat teman-teman yang belum sempat melihat sampai akhir, nanti bisa cek juga di feed kita. Kita akan posting juga ini. Terus Oke. selanjutnya ini kita ada informasi. Jadi besok Sabtu kita akan ada acara juga TM Share volume yang ke-14 gitu. Jadi TM Share ini ada 2 Mbak. Yang ini Hmm. versi santainya, ada yang agak seriusnya nih, Versi diskusi. berat. Oh, versi berat, diskusi dengan banyak beberapa apa ya, narasumber gitu. Kita ada TM Share volume 14 melalui platform Zoom. Temanya untuk minggu ini itu menjejak bumi, anak muda dan pertanian di NTT. Wow. Waktu dan Menarik harinya besok hari tuh. Sabtu jam 6 Juni 2020. Hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 ya, jam 10. Nanti ini sebenarnya ini baru bocoran sih. Nanti apa namanya? Posternya Coming nyusul. soon. Coming soon. Teaser. Oke, terima kasih Mbak Eva. Sehat terus, sehat Thank you, selalu. Rifki. Semoga sukses selalu untuk kegiatan-kegiatan Dream. Sampai ketemu kapan-kapan. Amin. Siap. Dadah. Lo lagi di Jogja ya? Iya, aku lagi di Jogja. Gimana Mbak? Oke, nanti kalau ke Jogja bisa ketemu. Siap, kabarin aja kapan-kapan kita ketemu Oke, langsung. Terima kasih Mbak Eva. siap. Terima kasih. Dadah semuanya. Semoga bermanfaat.